Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut, buat yang belum sholat dulu cika. Ingat ki, nggak ada yang tahu aja itu. Kalau sudah, yang mau subscribe silahkan subscribe. Yang mau like juga silahkan. Kalau kalian mau juga dukung kami dengan cara share, juga silahkan. Oke, mari kita lanjut. Gas, gas, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya setelah sekian lama dari bulan Agustus, video ngopi terakhir tentang 17 Agustus. Oke. Kita bikin video lagi di bulan Februari. Tapi nggak tahu ini tayangnya nanti bulan apa. Harus tayang di bulan Maret. Oke, ya karena itu tadi, karena sudah terlalu lama nggak bikin video jadi bingung mau intronya bagaimana. Assalamualaikum Dekeng, Assalamualaikum Cika, Assalamualaikum saudara atau gimana. Ikhlas beramal. Forgi SMA Negeri 16 Makassar. Ikhlas beramal, prestasi gemilang. Asik. Yeah. Oke, jadi di kesempatan kita kali ini di mana ini Kak? Di Masjid Al Asri, tempat kita mabit kemarin. Iya. Ya, jadi yang belum tahu, kemarin hari apa ya? Hari Kamis, malam Kamis. Jumat. Kita sempat bikin mabit dan bukber para alumni gitu di masjid sini. Nah, terus pada kesempatan hari ini kita mau bikin ngopi lagi Tanpa kopi. Jadi kita ngopi tanpa kopi. ngopi tanpa ngopi. Tapi bukan pagi kayaknya, ini sudah jam 5.14. Ngopi kan ngobrol pagi-pagi, tapi ini kan Ngoreh. Ngonja, ngobrol senja. Indi sekali. Ngobrol aja lah. Iya. Ngobrol tapi enggak pagi. Oke, ngobrol tanpa pagi. Tapi insya Allah mungkin di postnya pagi-pagi, jadi masih bisa mungkin disebut ngobrol pagi-pagi. Ya, perkenalan dulu, tahu gak? Kalau kan saya di video sebelumnya sudah ada. Kalau kita mungkin, saya rasa teman-teman semua sudah tahu. Tapi baiklah, saya ulangi. Jadi saya Rajul Rasid, saya juga termasuk anggota Forum Quran Islam SMA Negeri 16 Makassar. Alumni sekarang, tapi masih kelihatan anggota lah. Iya. Masih fresh lah. Sebuah ucapan yang tidak bisa dipercaya. Iya. Saya angkatan 2021, 10 tahun sebelumnya. 2011 saya tamat di SMA 16, kemudian ya seperti biasa kita kuliah, kerja, dan kuliah lagi, baru kerja lagi, dan seperti itu terus. Kesibukan sekarang? Sekarang saya sebagai freelancer di bidang konstruksi. Hari Senin kerjaannya Kak Rajul itu, kalau yang ikuti Instagramnya nanti ditaruh di sini Instagramnya. Oke. Asik. Instagram saya @Rajul Rasid, silakan. Iya, yang kalau ikuti Kak Rajul di Instagramnya itu kerjanya ada di keliling-keliling keluar kota terus. Alhamdulillah, berkat duha. Jadi kita bisa dapat rezeki keliling-keliling Indonesia. Jadi kesibukan tak sekarang kayak freelancer begitu deh. Ya seperti itulah freelancer. Tapi kerja di mana-mana. Freelancernya yang luar biasa, yang keluar kota. Terus ternyata aman toh. Aman. Nah, baru hari Senin nanti mau lagi pergi ke mana Kak? Jayapura insyaallah. Jayapura. Jadi itu yang kita coba manfaatkan Senin kesempatan. tanggal 20 berapa ya? 28 ya. Jadi dan saya tidak bingung. Sini sekarang hari apa? Sekarang tanggal 26. Baru nanti di postnya tanggal 31 April. Jadi terlalu jauh. Ini baru Februari loh. Ya, moga-moga bisa cepat tayang lah. Amin. Ini tergantung dari editornya. Editor forecast harus orang-orang hebat, harus orang-orang keren. Amin. Sistem itu beban editor lagi. Oke, jadi kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua. Sesi pertama setelah yang satu ini. Nggak ada iklannya tuh. Apanya? Bismillah, ada iklan nanti. Amin. AdSense. Oke, jadi kita mulai ke pembahasannya. Hari ini kita mau bahas soal seberapa pentingnya sih pelajar itu gabung organisasi. Oh, organisasi. Menurut kenapa jadinya saya yang ditanya ini? Ini kan seharusnya diskusi nih, tapi malah saya yang jadi narasumber. Ya, mulai dari kita dulu, kan yang lebih tahu lebih dulu lah. Oke. Saya tidak bilang tua ya, tapi lebih lebih awet muda. Kalau orang semua tahu saya masih awet muda. Kalau kelihatan di kamera kan masih kayak umur SMP deh, tapi biarlah.
Oke, kita fokus. Menurut enggak apa-apa Kak, percaya diri itu kan bagus. Oke. Semua orang tahu tanpa saya bilang juga. Amin, kita aminkan saja. Jadi menurut Kak, organisasi bagi pelajar itu di tingkat SMA kira-kira perlu kah dia bergabung organisasi atau tidak? Ya, jelas perlu karena saya sendiri sebagai saksi hidup lah toh. Kita berdua kan alam juga kan termasuk organisatoris juga di sekolah. Amin. Sama di kampus. Alhamdulillah. Jadi selama sekolah gimana ya ceritanya? Dari SMA kemudian perjalanan saya dari SMP ke SMA itu sangat-sangat banyak perubahannya. Karena SMP kan gak ada organisasi. Kita cuman mungkin gabung-gabung di OSIS tapi cuman ya lewat-lewat aja. Tapi pada saat SMA saya kemudian gabung di Forkis terutama, kemudian juga sempat menjabat jadi wakil ketua OSIS sama 16. Dan di Forkis kemudian saya bagaimana kemudian organisasi Forkis ini menjadi salah satu jalan untuk saya punya kenalan-kenalan senior-senior yang hebat, kemudian teman-teman yang hebat, adik-adik yang hebat juga ternyata kemudian akan muncul generasi-generasi selanjutnya yang tidak kalah hebatnya dengan kita. Nah, dari organisasi itu kemudian yang jadi pengikat, itu akan menjadi jembatan antara kita semua. Jadi mungkin di organisasi ini bisa berhubung sama organisasi sana, yang lain, di kampus lain, di sekolah lain. Jadi itu sebagai jalan kita di masa depan. Mungkin pada saat kita masih sekolah ya belum memperluas link gitu. Waktu masih kita sekolah kan belum kelihatan. Nanti pada saat tamat kita sudah tersebar di beberapa kampus, tersebar di beberapa institusi, itu akan menjadi sebuah bekal. Itu akan jadi sebuah kayak semacam modal. Modal kita nanti di masa yang akan datang. Seperti saya mungkin ketemu sama Alam, ketemu sama teman-teman lain yang Forkis, sudah kerja di institusi lain, kita jadi lebih enak ya karena pernah satu institusi, pernah satu organisasi. Jadi komunikasinya lancar-lancar aja, langsung connect begitu. Ya kayak manfaatnya jangka panjang. Ya, manfaatnya jangka panjang. Kalau saya juga sih yang kurasa begitu karena sedikit banyak saya belajar tentang organisasi itu dari Forkis karena kan organisasi pertamaku itu Forkis. Belajar organisasi itu pertama kali di SMA di Forkis. Pertama kali saya ikut kegiatan Yarois itu kayak rapat mau persiapan bukber di sekret waktunya masih masa jabatannya Kak Aziz. Oh iya. Ya. Itu Kak Aziz. Iya, Kak Aziz. Saya masih muda. Oke. Di situ yang pertama kali nabas minta iuran untuk kayak kontribusi patungan begitu toh, patungan untuk apa? Konsumsi bukbernya. Jadi yang pertama kali saya dalam kepalaku karena masih awam soal organisasi, gue bilang kenapa ini baru masuk organisasi bayar-bayar begitu. Tapi lambat laun kemudian saya masuk di dalam mengikuti kegiatan-kegiatannya. Akhirnya saya paham bilang kalau memang organisasi itu penting. Ya, sangat-sangat penting. Saya banyak belajar mulai dari masalah administrasi dan sebagainya itu dari Forkis. Makanya kurasa akan rugi ketika teman-teman itu tidak mengikuti organisasi ketika masa SMA. Betul sekali. Jangan nanti pas kuliah baru mau ikut organisasi karena akan terasa perbedaannya itu antara orang-orang yang pernah ikut organisasi dan yang sudah ikut organisasi dan belum ikut organisasi ketika masih SMA. Begitu. Itu banyak sekali manfaatnya ketika nanti kita bergabung di dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan, dunia kerja kan pasti ada juga organisasi dalamnya situ. Iya, betul. Jadi bibitnya itu dari SMA. Dari SMA sudah terbentuk jiwa-jiwa organisasi. Pada saat masuk kuliah itu sudah terbiasa. Jadi pada saat ada permasalahan, ada problem, sudah tahu ini seperti ini, ini seperti ini. Ada persoalan dengan anggota, seperti ini. Ada persoalan pada saat pelaksanaan kegiatan, seperti ini solusinya. Karena di SMA sudah dapat ilmunya. Iya, ilmu dasarnya lah minimal. Dasar. Dan satu lagi mungkin yang membedakan kita dengan organisasi lain dalam tanda kutip sih organisasi dalam hal ini kita kan bahas ekskul ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler Forkis itu karena kan kita berdasarkan Islam, bernafaskan Islam. Jadi betul-betul ya nomor satu aula dulu, nomor satu Islam dulu. Jadi pada saat kita melaksanakan semua kegiatan ya insya Allah berkah. Beda sama organisasi yang berpahala ketika ada kegiatan berpahala. Jadi setiap kegiatan itu kita betul-betul akhirnya punya value sendiri, khususnya di diri kita masing-masing. Ya kan sebagai seorang muslim kan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernafaskan Islam kan itu jadi pahala tersendiri dan menjadi menjadi bekal sendiri nanti, insya Allah. Nah itulah jawaban untuk pertanyaan kenapa ikut organisasi harus Forkis. Harus Forkis dulu.
Forecast dulu. Iya. Forecast dulu baru yang lain. Jadi teman-teman kalau kemudian bergabung di Forecast itu menjadi bekal. Pertama, ilmu agama akan bertambah, itu sudah jelas. Iya. Kedua, ilmu organisasi akan bertambah. Jadi kita jadi dapat banyak bekal. Ketiga, sosialisasi sama teman-teman. Ilmu sosial kita akan kemudian belajar kembali. Soft skill bahwa ternyata ini orang ini seperti ini caranya, orang ini seperti ini caranya, kita ajak diskusi. Jadi kita punya bekal karena sebenarnya di dunia nyata nanti ya, dunia kerja dan dunia orang-orang dewasa itu yang paling penting itu soft skill. Bagaimana kita bisa mendewasakan diri dan bisa berkomunikasi dengan orang bagaimanapun backgroundnya, bagaimanapun sikapnya, bagaimanapun sifatnya. Belajar bertemu dengan orang yang punya aneka ragam sifat dan karakter. Gitu. Jadi seperti itu mungkin. Ya, kayaknya mungkin ya begitulah seberapa pentingnya organisasi utamanya. Kenapa Forecast kemudian menjadi organisasi pertama yang sebaiknya kita masuki, apalagi kita sebagai seorang muslim begitu. Karena itu tadi ada nilai lebihnya. Ya. Ketika berorganisasi kita juga punya pahala. Jadi ditunggu teman-teman, adik-adik semua yang masih siswa baru ataupun sudah kelas 2, kelas 3 ketemu di forum. Sementara open recruitment ini pengurus. Nanti bisa dicek di deskripsi, ada linknya, link pendaftarannya pakai formulir pendaftaran pengurus. Nanti kabari pengurus. Mungkin begitu saya dulu pertemuan kita kali ini Kak. Ada quote-quote mungkin. Quotes, banyak quotesku, tapi yang salah satunya kita ambil quotesnya Forecast 16. Ikhlas beramal, prestasi gemilang, insya Allah. Salam semua teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucap doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai jumpa di episode ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dekeng. Oke Dekeng, untuk video kali ini sampai di sini saja. Buat teman-teman yang punya pesan dakwah, quote-quote atau hadis-hadis serta video dan meme-meme dakwah yang menarik, unik dan lucu serta memiliki pesan positif, bisa kirim ke akun sosial media kami. Oke, buat teman-teman yang mau subscribe silakan subscribe, yang mau like juga silakan, yang mau dukung kami dengan cara share juga silakan. Oke, syukran Dekeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forecast SMA Negeri 16 Makassar, ikhlas beramal, prestasi gemilang. Dadah Dekeng. Makasih. Itu tadi podcast kita, Forum Quran Islam SMA Negeri 16 Makassar. Saksikan episode-episode selanjutnya hanya di channel YouTube kita. Bye.